Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kajian kita pada saat ini terkait dengan seputar iktikaf. Iktikaf merupakan amalan sunnah berdasarkan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah wahana untuk titik peradaban perubahan untuk kebaikan. Oleh karena itu, kita akan membahas yang pertama, perintah untuk beriktikaf. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atimus siyama ilal lail. Sempurnakanlah ibadah puasamu atau siam hingga malam hari. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Dalam arti, janganlah engkau isi dengan sesuatu yang akan membuat kita tidak banyak beribadah, yaitu bergaul sama istri, wa antum akifuna fil masjid. Dan ketika itu engkau sedang iktikaf di masjid. Ini perintahnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah kehidupannya, Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah pada malam 10 terakhir. Wa annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu asaratal awahiro min Ramadan. Dalam arti filosofisnya, kenapa Rasulullah mencontohkan iktikaf di hari akhir-akhir Ramadan? Ini sebenarnya ada sebuah tahapan dalam sebuah riyadhah atau pelatihan. Riyadhah pelatihan itu adalah di tahap pertama adalah kemampuan untuk pengenalan diri kita, yang kedua pembekalan, yang ketiga pemantapan. Maka bila 10 pertama Ramadan sudah kita lalui dengan baik, maka akan meningkat spiritual kita pada 10 Ramadan kedua. Maka pada fase ketiga, minggu ketiga bulan Ramadan, dianggap bahwa pelatihan atau training atau riyadhah itu sudah mulai mantap. Maka jiwa kita sudah semakin dekat kepada Allah. Maka diberikan training yang lebih bagus, yang lebih berkualitas melalui iktikaf. Ini kalau kita bawakan kepada kehidupan ketika kita melaksanakan pelatihan atau training. Kenapa? Iktikaf itu di 10 akhir bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian tentunya akan bertanya, kalau perintahnya sudah jelas dalam surah Al-Baqarah 187 dan juga hadis Rasulullah, maka niatnya. Niat itu kan qasdus syai', sesuatu bermaksud dalam hati.
boleh dilafalkan, boleh tidak. Itu teknis. Tapi prinsipnya adalah bermaksud kepada sesuatu dan kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan. Bukan angan-angan, tapi qasdus syai', bermaksud sesuatu dalam hati, kemudian kita lakukan, kita ikuti dengan aktivitas. Ada yang menuntun kita dengan kata, begitu kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita beriktikaf, maka niatnya nawaitu iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Bukan sekedar duduk kemudian ngobrol di masjid, itu bukan iktikaf. Duduk kemudian aktivitas yang tidak dengan ibadah berarti tidak iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah ada niatnya. Masuk ke dalam masjid kemudian berniat untuk iktikaf, itu baru dihitung iktikaf. Tetapi kalau kita masuk dalam masjid karena kunci ketinggalan, kemudian duduk sambil nanya-nanya, itu bukan iktikaf. Nah, jadi sesuatu itu ada aturannya. Para pemirsa di mana saja Anda berada, itu caranya niat. Tetapi apakah harus dilafalkan? Tidak. Kan qasdus syai'. Ada sesuatu yang kadang dijaharkan, ada sesuatu yang kadang tidak perlu dijaharkan. Karena niat, sudah niat kemudian kita lakukan. Ketika kita niat umpamanya, kita niat untuk mandi, kan tidak perlu dibicarakan kepada orang lain. Bermaksud dalam hati, kemudian kita melakukan. Tetapi ada juga yang dijaharkan. Nah, ketika para jamaah haji dan umroh, ketika memakai kain ihram, kan juga dijaharkan. Jadi ada dua teknisnya. Jadi di sini bukan terjadi perlawanan, pertentangan, hanya terjadi perbedaan cara berniat. Ada yang dilafalkan jahar, ada yang tidak. Maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu jangan menjadi sebuah halangan apakah saya sah atau tidak terkait dengan iktikaf, tetapi niatkan untuk iktikaf. Boleh dilafalkan, boleh tidak dilafalkan. Sama dengan sholat. Begitu kita sudah niat dari rumah ke masjid, wudhu, kemudian berdiri, niatnya bisa dalam hati. Contohnya sholat tarwih. Kalau bahasa Arabnya bukan tarwih, tarawih. Bahasa Indonesianya sering dibilang tarwih. Itu kan karena dialek budaya. Sesuatu yang ada dalam agama kemudian didialogkan. Tapi asal katanya adalah tarawih. Maka para bilal atau pemandu untuk sholat tarwih itu kan sallu sunatat tarawihi. Sallu sunatat tarawihi, tidak sallu tarwihi. Itu ada kesalahan. Sallu sunatat tarawihi hadza jami'atan rahimakumullah. Nah, itu kan dilafalkan. Ya. Kemudian sholat, ya kan? Kita sholat ada usolli fardhu subahi, usolli fardhu. Tidak pakai itu pun sah. Yang terpenting niat. Ada yang dilafalkan secara jahar, ada yang tidak dilafalkan secara jahar. Kalau jahar dilafalkan berarti mengikuti kebiasaan Ali bin Abi Thalib. Tetapi kalau niatnya tidak dijaharkan, berarti mengikuti tradisi Umar bin Khattab. Karena ketika Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah, bukan Umar bin Khattab maksudnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mendekatkan diriku pada Allah, ya Rasulullah? Wahai Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar Siddiq, Allah itu tidak tuli. Maka zikirlah pelan-pelan yang betul-betul menuntun hatimu dekat pada Allah. Tapi begitu Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, saya ingin semangat. Saya ingin dekat pada Allah dengan penuh semangat. Apa kata Rasulullah? Ali bin Abi Thalib, mohon kamu zikirnya keras. Karena besok pagi kamu ingin perang. Kamu akan perang, pimpin pasukan untuk perang dengan lafal yang terbaik, yaitu melantunkan kalimat-kalimat Allah. Jadi konteksnya beda. Jadi kalau ada orang yang zikir dijaharkan, niatnya dijaharkan, itu boleh dalam sejarah karena itu jalurnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ketika tidak dijaharkan, berarti jalurnya kisah ketika Abu Bakar bertanya kepada baginda Rasulullah. Jadi untuk iktikaf tidak perlu juga keras, dan yang penting diniatkan. Dari posisi ini mudah-mudahan para pemirsa mengerti dan memahami tentang niat untuk iktikaf. Yang kedua adalah syarat iktikaf. Iktikaf itu ada syaratnya. Pertama,
tentunya orang-orang yang beriman dan Islam, terutama Islam, karena keimanan kan pengakuan, tapi identitasnya harus jelas, yaitu Islam. Ada orang tidak Islam ke masjid, berarti syaratnya kurang, dia harus Islam, yaitu syarat pertama Islam. Kedua, baligh, seseorang yang sudah mukallif atau mukallaf, seseorang yang sudah dibebani pada aturan-aturan keagamaan. Yang ketiga, dia harus di masjid, di tempat beribadah. Tidak boleh dong di rumah. Di rumah ada musola, kemudian kami iktikaf, tidak. Nah, harus di tempat ibadah, terutama beberapa mazhab menganjurkan iktikaf di masjid yang biasa untuk sholat Jumat atau masjid jami'. Termasuk di Siti Rahmah, di Nurul Iman. Yang dilakukan oleh komunitas Islam melakukan sholat berjamaah dan plus sholat Jum'ah. Ini adalah salah satu pendapat kalau kita iktikaf itu tidak boleh musolah yang ada di rumah kita atau dibikin ruangan musolah kemudian iktikaf, tidak. Harus di masjid atau tempat yang sudah disepakati untuk sholat berjamaah. Tentunya di sananya ada sholat Jum'ah. Kemudian bersuci dari hadas kecil dan besar. Jangan berhadas besar. Kita harus suci ketika kita melaksanakan iktikaf. Kemudian rukunnya apa? Rukunnya sudah jelas, niat. Sekali lagi, niat tadi adalah bisa dilafalkan, bisa tidak dilafalkan dengan nawaitu iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian berdiam di masjid. Berdiam di masjid ini bisa beberapa saat. Ada mungkin 30 menit. Mungkin kalau tahannya 30 menit, itu sudah sah. Berhenti atau sejenak duduk di masjid. Kemudian boleh saja 1 jam, boleh 2 jam, atau boleh setelah sholat tarawih sampai menjelang imsyak di bulan Ramadan. Ini kaitannya kalau iktikaf 10 Ramadan. Tapi kalau iktikaf biasa itu bisa dilakukan waktu sebelum Jumat. Kita datang ke masjid, khatib belum naik mimbar, kita sudah berniat nawaitu iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Mungkin 20 menit atau 15 menit, tapi jangan lupa niatkan untuk iktikaf. Tapi kalau khusus iktikaf kaitannya dengan di bulan Ramadan, tentunya kita melakukannya setelah sholat tarawih. Kemudian terkait dengan hal yang lain adalah amalan iktikaf. Kita ngapain saja dong di masjid? Nah, ini persoalan juga. Apakah begitu setelah sholat tarawih kita ngomongin tentang politik, ngomongin ekonomi, kemudian temanya tidak terkait dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita pada Allah. Boleh kajiannya, boleh mungkin ekonomi Islam. Tetapi yang terpenting adalah amalan iktikaf pertama adalah berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah dengan Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu terus dilakukan. Zikir-zikir yang lain diperbolehkan ketika iktikaf. Jangan sampai tidak berguna ketika kita duduk di masjid. Kemudian setelah zikir kita bisa membaca Al-Quran. Kita ingin menamatkan baca Al-Quran berapa juz untuk kaitannya dengan mengisi amalan-amalan iktikaf. Kita bisa dari awal, kemudian ada yang belum kita tamatkan, boleh. Jadi amalannya pertama zikir, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa berdoa kepada Allah. Bukankah di bulan Ramadan Allah mengabulkan doa-doa orang-orang yang sedang berpuasa? Yang selanjutnya adalah kajian agama, diperbolehkan. Karena mungkin terlalu lama kalau zikir kita kelelahan, atau mungkin ada sesuatu kondisi yang kurang nyaman karena terlalu lama. Sesuatu kalau kelamaan kadang kurang nyaman. Kita baca Quran sudah, berzikir sudah, kemudian mana tahu ada kajian terkait dengan keislaman. Kita diskusi menafsirkan Al-Quran, membahas tentang ekonomi sosial terkait dengan perspektif Al-Quran, berarti masih dihitung dengan iktikaf. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, kemudian adalah setelah ada niat, ada syarat, ada rukun dan amalan iktikaf, maka yang tak kalah pentingnya untuk apa dan apa keutamaan Allah
memerintahkan iktikaf. Allah perintahkan iktikaf, pasti ada keutamaannya. Di antaranya kita sedang menunggu dan mencari malam Lailatul Qadar. 10 Ramadan kita mencari malam yang penuh keagungan, malam penuh keemasan yang diberikan Allah Khalik Maha Pencipta buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Sungguh luar biasa umat Islam, sesuatu yang diberikan oleh Allah. Seandainya saja, saudara pemirsa di mana saja Anda berada, kita satu keluarga, dari pertama kita menjalankan puasa sampai akhir hidup kita, 10 kali saja mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu luar biasa. Karena 1 kali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sama dengan kurang lebih kita hidup dengan penuh kebaikan keberkahan 82 tahun. Kalau kali 10, itu udah berapa kita hidup? 820 tahun. Kita 10 kali saja dapat malam Lailatul Qadar, itu umur kita melebihi beberapa nabi yang hidup di zamannya. Kita rata-rata Indonesia, bukan arti kita mendoli Allah, tapi rata-rata umur kita kan 60-an lebih. 50 sudah banyak yang sakit. Ya kan? Beda dengan bangsa lain. Begitu 60 masih segar. Kita kebanyakan karena pola makan, pola pikiran, pola tidur. Ini umur 50 kebanyakan sudah kurang sehat. Nanti 58 sebelum pensiun itu sudah luar biasa ketidaknyamanannya. Yang diurus bukan baca Al-Quran, yang diurus bukan zikir, tapi yang diurus adalah daftar kita konsul ke dokter. Barisan-barisan yang 50 ke atas itu biasanya lebih banyak ke rumah sakit dibanding ke masjid. Walaupun banyak juga ke masjid, sore atau harinya atau kapan. Tapi barisan-barisan ini terutama adalah memenuhi rumah sakit. Dan yang dipikirkan bukan bagaimana lagi menafsirkan Al-Quran, memikirkan daftar penyakitnya. Dari penyakit gula, dari penyakit kemudian penyakit darah tingginya, penyakit kulitnya, semuanya. Sehingga sibuk memikirkan daftar-daftar penyakit yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika kita betul-betul berniat kepada Allah, meniatkan dengan penuh keimanan dan penuh mencapai ketakwaan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, yaitu salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Tandanya gimana? Ada orang mengatakan bahwa tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu melihat paginya. Alam begitu tenang, udara sejuk, itu dipersilahkan. Itu urusan Allah untuk menurunkan malam Lailatul Qadar. Tapi persoalannya, apakah ada dalam diri kita tandanya? Tandanya adalah perubahan. Jika setiap tahun tidak terjadi perubahan yang bagus dalam jiwa seseorang, berarti dia nggak pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di dalam Al-Quran Allah menutupnya dengan salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai keselamatan hingga fajar menyingsing. Harus kita kontekkan bahwa ketika kita mendapatkan petunjuk Allah, kehidupan kita adalah perubahan esok paginya. Tahun berikutnya menjadi orang yang luar biasa, yang tak pernah senyum, menjadi orang yang damai dan senyum. Orang yang tak pernah berderma, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah melalui hartanya. Jadi tanda-tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar, jika terjadi perubahan, jika terjadi sebuah titik peradaban bagi kita untuk membantu ekosistem kebaikan bagi seluruh alam semesta, baru mendapatkan. Kalau tanda-tanda alam sudah diberikan informasi dalam hadis, sudah Allah yang akan mengurus tentang tanda-tandanya. Tapi untuk melihat, mengukur diri kita, tentunya diri kita sendiri. Pernahkah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita meniru sifat-sifat malaikat yang tak pernah mau mengenal kesalahan, yang benar saja yang diurus. Kalau kita gimana? Kita sering mengurus kesalahan orang lain. Ingat bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat selalu tunduk dan dilakukan. Sementara malaikat, dia turun ke bumi di malam Lailatul Qadar untuk memberikan ketenangan, kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama.
kita niatkan tentang keimanan dan ketakwaan, pasti di sana ada kebaikan. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, iktikaf dengan benar, berpotensi lebih banyak berbuat baik dibanding dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi orang-orang yang jauh dari Al-Quran berpotensi banyak berbuat salah dibanding kebaikannya. Jadi rumusnya, banyak ilmu agamanya, dekat dengan Al-Quran, berpotensi lebih baik kehidupannya dibanding ketidakbaikannya. Semoga menjadi renungan kita bersama, dan dari layar kaca ini kami ucapkan selamat berbuka puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.